Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama hendaklah kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan di pagi hari ini untuk kita ijtima' kembali, berkumpul kembali dalam minta kita untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita ilmu din, ilmu agama yang kita hari ini, sehingga kita memahami isi kandungan agama Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di pagi hari ini adalah tentang syarat-syarat ilmu yang kita pilih, ya. Bagaimana kita supaya memiliki syarat-syarat ilmu yang harus kita pilih lebih awal, ya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma yahtaju ilaihi fil mali. Kata ulama, bagi para siswa, para santri dalam masalah ilmu hendaklah memilih mana yang terbagus. Min kulli ilmin ahsanuhu, yaitu dia memiliki dan membutuhkan ilmu yang terbagus, yang terbaik. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, dalam kehidupan agamanya dia kembangkan ilmu tersebut fil hali, dalam masalah amalan-amalannya ketika itu. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil mal, kemudian ilmu yang dibutuhkan di masa depannya atau yang ada di masa yang akan datang. Jadi maksud perkataan ulama ini, anak-anakku sekalian, adalah penuntut ilmu hendaklah mempelajari ilmu yang hal. Ilmu yang hal yang dimaksudkan ilmu yang saat ini diamalkan, atau ilmu yang sangat dibutuhkan. Contohnya seperti apa? Seperti cara membersihkan diri, istinja dulu, ya. Kemudian cara berwudu, kemudian cara sholat, cara mandi janabah, ya. Maka ini hal-hal yang paling dibutuhkan, apalagi wanita, ya. Bagaimana cara mandi daripada haid dan nifas bagi yang sudah melahirkan, ibu-ibu kalian, ya. Maka dia harus mempelajari bagaimana cara dia untuk mandi besar atau mandi janabah ini yang terpenting. Sebelumnya memang harus memperhatikan ilmu tentang tauhid, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama Ibnu Ruslan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatullah, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatullah rabbil alamin. Itu pertama kewajiban manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sekalian alam. Nah, jadi yang diperhatikan oleh para santri pada awal-awalnya adalah penuntut ilmu mempelajari ilmu hal. Para santri ilmu hal yang dimaksud ilmu yang diamalkan ketika itu, ya. Seperti umur-umur kalian, apa yang perlu diamalkan? Pertama, bagaimana cara istinja, membersihkan diri daripada kencing hadas besar dan hadas kecil. Lalu bagaimana cara kalian berwudu, lalu bagaimana cara kalian sholat, lalu bagaimana cara kalian untuk puasa, misalnya kalau berpuasa. Maka ini harus dipelajari. Tidak mungkin seseorang bisa mengetahuinya kalau dia tidak mempelajarinya. Kata ulama, ma ya'malu bima la ya'mal. Bagaimana saya bisa beramal kalau kita tidak tahu bagaimana cara beramal? Tidak mungkin ketahuan cara puasa lamun dewa pelajari cara-cara dengan puasa. Tidak mungkin tahu cara kenali bagaimana cara kita sholat kalau kita tidak mempelajari cara sholat. Makanya kewajiban-kewajiban ini adalah kewajiban-kewajiban yang mendasar dari awal kita belajar, ya. Jadi jangan mempelajari dulu bagaimana cara haji, kelas 1 saja belum dipelajari di MTS, ya. Mungkin kelas 3 cara haji atau kelas 2 mungkin, ya. Makanya cara haji saat ini belum
Anda wajib untuk mempelajarinya karena Anda belum pergi berhaji. Tetapi apabila cara wudhu, cara sholat, kemudian cara istinja wajib. Kenapa? Karena kalian sudah wajib melakukannya. Paham? Kemudian bagaimana cara mandi haid bagi orang yang sudah haid ini, yang perempuan-perempuan, anak-anakku yang perempuan ini ya, kalau sudah datang bulan, habis datang bulan maka wajib mandi haid. Maka wajiblah Anda pelajari bagaimana cara mandi haid. Mungkah seandainya belajar mandi haid, bagaimana bisa Anda melakukan mandi haid kalau tidak mempelajari mandi haid? Tiba-tiba datang haid, berembe dan tak mandi haid, lamun dia pelajari cara tidak belajar haid. Paham? Maka paling utama bagi kalian adalah mempelajari apa yang kalian butuhkan saat ini. Kemudian dalam akhlak dan pergaulan, maka belajarlah bergaul dengan teman sekelas Anda atau teman sekolah Anda, bukan berteman dengan bupati, gubernur. Ya, belum saatnya kalian bagaimana bergaul dengan bupati dan gubernur. Bagaimana kalian bergaul dengan dosen? Apakah Anda sudah bisa bergaul dengan dosen? Tidak. Kenapa? Karena kalian belum menjadi mahasiswa. Tapi kalian bisa bergaul dengan teman-teman Anda. Pelajari bagaimana bergaul dengan teman-teman Anda, bagaimana bergaul dengan guru-guru Anda di kelas, bagaimana bergaul dengan guru-guru di sekolah Anda. Bukan bergaul dengan dosen, bukan bergaul dengan kepala desa, bukan bergaul dengan camat, bukan bergaul dengan